kita nanti mau bahas mengenai strategi ya. Tapi saya berharap sih kalau Bapak Ibu juga sudah materi yang tentang manajemen juga sudah ikut ya. Tapi kalau belum juga nggak apa-apa sih, cuma kita berharap sih. Jadi ada apa ya? Jadi ini seperti kelas sebenarnya sih ya. Kalau dari kelas itu, kalau yang kemarin yang konsep dasar ada dua workshop itu seperti kelas 1, kelas 2 gitu ya. Habis ini naik ke panduan membuat organisasinya kelas 3 gitu mungkin. Terus memilih pemasok kelas 4. Nah ini kita mungkin sekarang nih kelas 5 nih. Kelas 5 itu tentang strateginya. Jadi dan ini nggak mungkin diajarkan di awal, jadi sebelum harus diajarkan manajemennya dulu. Jadi saya berusaha mengajarkan itu sistematis ya. Jadi tahap-tahapan dari dasarnya dulu sampai ke nanti yang agak terakhir mungkin tentang central kitchen atau distribution center. Setelah itu mungkin ada kelas advance yang lebih advance, lebih pendalaman dan sebagainya. Tapi dengan sekitar 7 workshop mungkin ya, itu sudah cukup lah bagi saya buat Bapak Ibu untuk pegangan untuk bisnis ya. Nanti tinggal pendalaman aja masalah di situ. Kalau sehari-hari itu nanti bisa dengan cara mentoring atau dengan cara konsultasi secara pribadi bisa gitu ya, one-on-one. Kalau karena susah juga ngajar di online ini ya. Sebenarnya karena supply chain itu mungkin banyak angkanya sebenarnya, jadi hitung-hitungannya banyak, kemudian jenis-jenis laporannya banyak, tapi susah juga diajarkan kalau melalui online. Jadi saya kalau di online itu banyak konsep ya. Nah hitung-hitungannya sih harusnya di kelas seperti sebelum pandemi ini kami ada kelas ya di rumah UKM itu di tempat itu. Jadi ngajarnya tuh lebih enak itu dengan ada contoh-contoh soal hitungan dan sebagainya, jenis laporan itu kayak apa itu gampang. Cuman kalau di dalam online ini agak susah ngajarin ini untuk hitung-hitungan itu kan kayaknya mungkin hanya contoh-contoh aja, tapi kalau hitungan yang benar-benar diajarin menghitung itu ya enaknya di kelas gitu ya. Jadi kita berharap sih mudah-mudahan sih tahun depan kita sudah bisa di kelas juga ya, jadi lebih gampang ngajarin untuk hitung-hitungan karena supply chain tidak terlepas juga dari angka-angka ya. Mungkin banyak sebenarnya angka-angka yang kita mesti kuasai, tapi dan teknik-tekniknya itu ya itu tadi susah diajarkan. Jadi misalkan menghitung harga pokok penjualan atau HPP, terus menghitung juga cost of goods sold, itu enaknya di kelas. Kalau di lewat online itu gimana ngajarnya kurang, walaupun ada sih papan tulis di online itu, tapi mungkin kurang interaktif. Jadi saya mudah-mudahan sih kita tahun depan ya, awal-awal tahun depan mungkin setelah Januari itu sudah ada kelas lah, lebih gampang ngajarin yang hitung-hitungan, terutama mengenai harga, biaya itu, terus laporannya apa yang mesti kita buat gitu. Nanti juga waktu di kelas pendalaman sebelumnya itu juga saya kasih beberapa kayak program Excel itu tinggal dilatih gitu ya. Nanti tinggal dirubah menurut tiap-tiap perusahaan tuh bagaimana implementasinya. Jadi lebih enak gitu kalau di kelas juga. Kalau saya juga bisa lihat, bisa ngajarin, ini mungkin ada yang salah, ada yang gini caranya gitu ya, pakai laptop ya. Biasanya kita pakai laptop, saya udah siapkan beberapa worksheet-nya, contohnya, laporannya itu lebih enak gitu. Tapi ya nggak apa-apa deh sambil nunggu nanti, atau
cara kedua ya kita ketemu di darat, mungkin di perusahaan Bapak Ibu ya. Itu mentoring lah atau in-house training atau bentuknya gitu bisa juga. Jadi itu mungkin salah satu alternatif kalau masih lama pandemiknya ini ya mungkin gitulah kita mau dijelaskan gitu ya. Karena kalau melalui online juga beberapa cara itu agak susah. Jadi kan terutama mengenai harga pokok biaya kan, karena kan cost of goods sold itu tanggung jawabnya supply chain ya. Jadi bagaimana menentukan harga pokok, harga jual, margin itu ya mesti diajarkan, dihitung, cara hitungnya diajarkan gitu loh, cara membuat, kemudian cara membuat suatu produk tuh supaya dia dialirkan tuh lancar dari hulu ke hilir, bagaimana itu dia ada membuat stock keeping unit istilahnya ya. Stock keeping unit tuh enaknya bagaimana gitu supaya cepat gitu ngalirin bahan baku gitu. Nah itu nanti kita tunggu deh, mudah-mudahan ada kesempatan di kelas kita ketemu, atau Bapak Ibu bisa ngundang saya juga sih ke tempat perusahaan Bapak Ibu gitu ya, saya jelaskan gitu, ajarin mungkin ya berapa jam, 5 jam, 6 jam seharian gitu ya. Jadi bisa naik. Pertama yang hitung-hitungan ya, sama laporan-laporan yang diperlukan itu apa, gimana cara menjaga bahwa harga ini masih layak apa enggak gitu, benchmarkingnya bagaimana, cara menjaga supaya hitungannya akurat, harga pokoknya akurat, gimana caranya membuat suatu harga stabil dan sebagainya, itu kompetitif bagaimana kalau kita tahu kita belinya ini udah terbaik gitu ya, atau harga yang masuk akal lah, tergantung, karena kan tergantung kualitas dan sebagainya ya. Ada nggak cuma harga jual, harga beli gitu kalau di supply chain, kalau di purchasing mungkin masih begitu. Jadi juga sebenarnya mungkin saya berharap sih Bapak Ibu udah mulai pahamnya dengan beberapa workshop yang sebelumnya, bahwa masih banyak sih yang berpikir bahwa supply chain itu adalah purchasing, bukan gitu. Jadi kalau purchasing itu ya ada bagian dari supply chain, tapi supply chain lebih ke bagaimana membuat aliran bahan baku itu lancar, cepat, tapi harganya juga stabil gitu. Kemudian tidak ada waste yang terlalu banyak. Jadi hanya sekedar membeli, purchasing kan membeli, ya ada aktivitas membeli. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di organisasi, di workshop yang kalau Bapak Ibu mungkin sudah ketinggalan, bisa beli di e-course-nya di tempatnya websitenya Pak Kukul, ada e-course saya yang bisa dibeli. Jadi organisasinya tuh ada purchasing di situ, bagian pembelian, tapi tidak selalu bahwa, jadi banyak orang merubah cuma merubah nama doang dari purchasing untuk supply chain, tapi kerjaannya masih purchasing aja, padahal bukan itu maksud saya. Mengenai mendefinisikannya itu mesti benar ya. Jadi ada yang sekedar cuma supply chain diganti jadi purchasing diganti supply chain, padahal itu kerjaannya nggak cuma purchasing kan. Jadi belum sampai ke benar-benar, bahkan ada yang mendefinisikan supply chain itu merubah variable cost menjadi fixed cost. Tidak mungkin, sebagian benar, tapi tidak hanya itu. Jadi banyak nanti kita bahas sedikit lah di workshop ini kali ini juga nggak apa-apa, kita review sedikit. Ini baru 12 ya, belum 12, apakah kita akan tunggu lagi, soalnya yang daftar sekitar mungkin 16-17 gitu yang ada yang udah pasti ikut. Cuman kita mulai ini mungkin kasihan juga, karena kita tunggu lagi lah 5 menitan lagi sambil kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi jadi maksud saya Bapak Ibu ini ingin saya kasih mindset ya, bahwa bagaimana sih perusahaan kayak yang besar-besar itu
bisa jangka panjang dan bisa profit terus gitu ya. Itu ya karena pakai supply chain ini, dan itu kita mesti mau nggak mau harus pakai, karena kan menurut saya ya bisnis itu harus untung, tapi kita harus buat dia untung gitu. Memang sih jangan apa ya, memang sih keberuntungan juga kan ada juga masalah faktor ya keberuntungan ya, tapi janganlah berharap dari keberuntungan, tapi buatlah dia untung gitu. Jadi kalau perusahaan-perusahaan besar tuh kayak tempat saya bekerja dulu di McDonald tuh, memang kita disuruh putar otak supaya untung gitu. Jadi supaya untung gimana ya gitu kan. Bayangkan kita di review setiap 3 bulan loh, setiap pegawai dulu targetnya itu, walaupun nanti penentuan akhirnya di akhir tahun ya untuk keperluan misalnya kenaikan gaji, tapi kalau di review tiap 3 bulan tidak bagus ya, aslinya dengan review dari atasan, dari kita, dari kiri kanan, dan itu reviewnya juga ada istilahnya sekarang 360 derajat review ya. Jadi atasan bisa, teman sebelah bisa nge-review itu. Kalau 3 kali berturut-turut tuh di kantor saya dulu tuh artinya udah masuk ke dalam suatu program yang sekali lagi dikasih kesempatan, namanya program improvement. Itu kalau 1 kali lagi nggak bisa berarti otomatis resign. Itu yang gawat itu ya. Jadi kita harus perform terus gitu. Jadi ya itulah perusahaan apa yang gede-gede itu gitu, kita harus benar-benar nggak bisa kerja seperti biasa. Jadi harus putar otak, diajar supaya otak gimana perusahaan harus untung, dan semua ada dasar-dasarnya gitu. Kalau dipertanggungjawabkan bisa gitu, bukan karena coba-coba ya. Jadi ada alasan itu, dan ilmiahnya lah di balik keputusan yang diambil. Ada satu proses, nanti juga mungkin perlu diajarin ya tentang bisnis case istilahnya. Jadi kalau setiap kita mau ngambil keputusan itu harus ada prosesnya, dan harus ada pertanggungjawaban, dan harus ada persetujuan dari atasan gitu kalau kita mau bikin ambil keputusan. Mungkin suatu saat perlu nih, saya baru teringat juga tentang bisnis case ya. Jadi itu perlu itu kan. Jadi setiap keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan, kemudian bertanggungjawabkan, kemudian juga segala sesuatu itu bisa diukur kalau di perusahaan yang besar. Dan itu kita mungkin perlu juga yang KPI, itu key performance indicator. Jadi setiap kali hasil itu bisa kita ukur. Jadi kalau kita misalnya mereview kenaikan gaji pegawai atau memberikan bonus, bisa beda-beda tiap orang, bisa beda-beda tiap departemen, karena beda-beda ininya pencapaiannya, dan orang juga tahu kalau teman kita dapat lebih bagus dari perusahaan ya itu nggak boleh iri, karena kita juga tahu dia targetnya itu juga udah tahu gitu. Jadi maksud saya kita UKM ini mesti mulai lagi istilahnya, mulai tantangan. Memang berat sih tantangan untuk ngikutin caranya kerjanya, cara beroperasinya perusahaan besar. Tapi kalau kita mau besar, menurut saya harus begitu. Harus mau scale up, mau sustain ya mesti menurut saya nggak ada lain. Menurut saya ya kita tinggal ngikutin aja perusahaan-perusahaan yang besar itu gimana caranya. Nanti salah satu yang workshop yang diadakan oleh kelompok kami ya, saya dan Pak Koko dan teman-teman ini adalah gimana sih menularkan dan mengajarkan itu tadi yang sudah tinggal ikut aja cara. Cuma memang harus disesuaikan dengan masing-masing situasi ya kan. Karena setiap perusahaan beda-beda, kemampuannya juga misinya beda-beda. Jadi menurut saya juga nggak harus yang saya bilang manajemennya mungkin boleh sama, tapi strateginya beda-beda. Makanya saya ingin masuk ke dalam strategi. Nah ini kelihatannya sih kalau udah lama nggak muncul, mungkin kita bisa start ya. Coba saya share dulu.
Ini bisa terlihat jelas? Bisa Pak, sudah jelas. Jelas ya. Jadi ini nanti saya seperti biasa saya pakai material ada slideshow ya. Nah, silahkan di foto kira-kira atau kalau yang butuh. Tapi nanti akhir workshop di sini saya akan yang mau minta slide-nya boleh di WA ya ke nomor saya ini. Ya, nomor saya ini bisa dikontak, nanti saya kirim slide-nya, bisa kontak saya kirim lewat WhatsApp aja deh. Baik, saya mulai ya. Jadi kira-kira kita akan belajar itu membuat strategi supply chain untuk memenangkan persaingan usaha. Saya rasa mungkin saya udah tidak perlu memperkenalkan diri, udah mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Dari sini bisa dilihat lah saya di pegang supply chain-nya, tidak seperti perusahaan pelayaran. Kemudian di background pendidikan dari ITB, pernah S2 di UI, pernah di Inggris 2 kali dalam waktu yang berbeda itu. Jadi inilah sedikit kecil. Nah, kemudian nanti kita masuk di slide pertama. Ini terlihat ya. Jadi saya ingin nanti setelah seluruh slide ada saya presentasikan, baru ada waktu untuk tanya jawab ya. Jadi mungkin disimak dulu presentasi saya. Jadi sekali lagi saya tidak terlepas dari kerangka berpikir supply chain ya, tidak terlepas dari kerangka ini, karena inilah acuannya itu, konsep dasar inilah yang kita mesti kuasai ya. Ini saya buat dalam satu diagram supaya mudah dimengerti, selalu diingat. Jadi coba berpikirnya ya. Jadi supply chain itu adalah aktivitas ya, memindahkan bahan baku ya dari pemasok sampai ke pelanggan. Kalau di restoran itu sampai pembeli ya. Pembelinya tidak mesti harus sampai di dine in. Kalau zaman sekarang sampai di rumah pelanggan pun masih tanggung jawab supply chain. Jadi artinya misalnya dari sini beras sampai sana jadi nasi goreng yang dikirim ke rumah misalnya melalui ojol atau kita sendiri yang nganter, itu masih tanggung jawabnya supply chain. Kalau sampai ada pelanggan yang komplain karena nggak enak lah makanannya atau amit-amit atau karena sakit perut, itu masih tanggung jawabnya supply chain. Jadi kita bagi dua, ini bagian hulu, kita sebut bagian hilir. Jadi kalau analoginya hulu ya seperti sungai ya, dari laut, dari gunung sampai ke laut ke hilirnya, kita berada di sini. Kemudian ada aliran informasi, ini aliran informasi yang diperlukan masuk ke pemasok, seperti apa sih yang dibutuhkan pelanggan, berapa banyak dan kapan masuk. Kemudian aliran uang itu adalah juga tanggung jawab supply chain, artinya pembayaran terhadap pemasok itu tanggung jawabnya juga supply chain. Nah, sementara kecepatan itu ada dua ya, ada yang kita sebut lead time, ada lead time pemasok, lead time pelanggan. Lead time pemasok ini adalah berapa cepat dari kita order, misalnya saya order ayam potong ke pemasok sampai ke restoran saya itu berapa lama. Kalau saya pesan hari ini, datangnya kapan, besok kah atau lusa kah atau minggu depan, itu lead time. Kalau lead time pelanggan itu kalau di istilah marketingnya mungkin service time. Jadi kalau pelanggan datang ke restoran, saya order nasi goreng, saya duduk, saya mulai order sampai saya terima nasi gorengnya jadi, itulah service time. Jadi lamanya ini lead time dan service time ini tanggung jawab supply chain ya. Jadi ini makanya dia dari hulu ke hilir bertanggung jawab. Jadi
Anda bayangkan prosesnya di restoran tuh hampir semuanya yang untuk bahan baku itu udah sampai bahan jadi itu tanggung jawabnya sih. Ini saya ingin ini diingat terus ya, karena kita nanti langkah selalu dari sini. Nah, yang kedua adalah begitu bagaimana kita definisikan. Jadi adalah satu kesatuan kegiatan manajemen yang mengelola dari aliran bahan baku ya, aliran dari mulai bahan baku mentah sampai menjadi bahan baku jadi istilahnya siap jual. Bahkan kalau yang di restoran kayak seperti besar yang besar seperti McDonald itu tanggung jawabnya sampai disantap oleh si pelanggan itu masih tanggung jawab kita. Kalau sampai ada orang mual setelah dimakan, orang sakit perut, itu tanggung jawabnya supply chain, kita tidak tahu apa penyebabnya ini. Dan aliran informasi tadi ya, proyeksi. Nah ini berkali-kali diingatkan juga sama Pak Kuku, proyeksi itu begitu penting karena ya nanti akhirnya informasi proyeksi penjualan itu harus sampai ke pemasok ya, karena dia yang akan menyediakan bahan baku kan. Apalagi informasi scale up, dari misalnya tahun depan saya akan buka 10 restoran. Nah pemasoknya tuh mesti kasih tahu juga akan buka di mana dan kapan, harus tahu. Dan aliran uang kita juga memastikan bahwa uang yang dari penjualan itu untuk membayar ke pemasok kan gitu. Karena sebenarnya secara ini ya, secara rule of thumb itu uang yang didapat dari penjualan itu setengahnya itu hanya pemasok sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu jualan misalnya 1 bulan bisa dapat 1 miliar, kemudian 500 juta itu hanya pemasok. Cepatlah dibayarkan karena jangan dipakai yang lain-lain dulu, karena memang itu yang nanti membuat bisnis berkembang lagi. Kalau enggak nanti macet dia, karena ada kecenderungan kita punya beberapa teman itu begitu salesnya bagus, bukannya bayar pemasok maka beli mobil mewah dulu lah itu padahal itu uangnya pemasok. Nanti kalau macet ya gitu, bisnis kita macet kan gitu. Jadi inilah definisi, dan ini menciptakan nilai. Apa artinya menciptakan nilai? Begini, kalau kita dari pemasok bahan bakunya itu misalnya kedelai, kita kirim sampai ke pelanggan tetap kedelai, itu bukan supply chain. Ya, itu namanya logistik, karena dia hanya memindahkan dari, dan tidak ada pertambahan nilai, tidak menciptakan nilai. Tapi kalau dari pemasoknya kedelai sampai ke pelanggannya tempe mendoan, nah itu supply chain gitu ya, ada menciptakan nilai. Jadi ya justru bedanya. Jadi orang kadang-kadang sih beda supply chain sama logistik. Gampangnya begitu deh, saya kasih contoh. Kalau dari awalnya masih beras sampai di pelanggan jadi nasi goreng siap santap, nah itu baru supply chain. Tapi kalau di ujung kita belinya beras, kita kirim ke pelanggan tetap beras, ya itu namanya logistik. Jadi, nah kemudian ingat ya, di workshop sebelumnya ada janji 6R. Ada right time, waktunya harus tepat. Kapan kita harus kirim barang sampai ke pelanggan? Right place, di mana tempatnya, right amount, jumlahnya berapa? Ada 6 ya, mungkin bisa dilihat lagi. Right quality kan gitu, bisa dilihat nanti di workshop yang sebelumnya 6R ini. Jadi saya hanya mau mengingatkan. Jadi saya berharap Bapak Ibu yang sudah ikut di workshop saya bisa mendefinisikan supply chain management adalah apa? Adalah manajemen, kegiatan manajemen apa? Kan umum mungkin Bapak Ibu sudah tahu manajemen ada perencanaan, planning, organizing, directing, eksekusi, directing, controlling. Nah, ngontrolnya itu pakai apa? Kalau di supply chain pakai KPI, Key Performance Indicator. Coba Bapak lihat lagi di workshop sebelumnya.
bagaimana sih menjaga kualitas makanan kita, bagaimana menjaga misalnya kecepatan sajinya, itu semua ada di KPI yang kita di tentang manajemen kalau itu ya. Nah ini saya sedikit mau menjelaskan bedanya nanti dengan strategi. Jadi ibaratnya kalau suatu organisasi itu sudah lengkap, jadi sepertinya misalnya Bapak Ibu beli mobil itu sudah lengkap, ada setirnya, ada gasnya, ada remnya, ada pintu, ada roda gitu, itu manajemennya sudah jelas. Tapi bagaimana cara membawa mobilnya itulah strategi. Jadi untuk mencapai tujuan itu harus tahu. Dan misalnya begini ya, kalau balapan mobil itu mobilnya sama semua sebenarnya itu. Tapi kok bisa ada yang satu menang, yang lain kalah, urutan satu karena beda strategi, terutama kalau misalnya mobil motor yang di Grand Prix atau yang di kayak kemarin di Mandalika itu kan beda-beda tuh, ada yang pakai ban ban yang basah, ban kering, itu termasuk strategi. Jadi dia pengennya bagaimana, digeber dari awal, apakah dari pertengahan aja nanti baru masuk ke putaran keberapa baru mau ambil posisi berapa. Nah itu semua di strategi. Jadi selama ini saya lihat beberapa teman-teman juga yang mengajarkan supply chain belum ada yang sampai ke strategi, ya, baru sampai ke supply chain management. Padahal artinya Bapak butuh juga bahwa tidak hanya Bapak diajarin punya mobil, tapi Bapak diajarin juga cara bawa mobilnya dan bagaimana misalnya harus bawa mobil yang benar. Dan kita mau mencapai misalnya dari Jakarta ke Surabaya, kita mau lewat Bandung kah, atau mau lewat Cirebon kah, atau mau singgah dulu di Jogja kah? Nah itu adalah strategi ya. Terus kita mau pakai mobil yang kayak tipe apa, itu strategi. Tapi punya mobilnya sendiri itu ada manajemen menurut saya. Jadi itu mungkin sebagai analog ya, bahwa bagaimana sih hubungan supply chain dengan strategi. Manajemen supply chain dan manajemen strategi sebenarnya nanti ada 3, ada lagi supply chain ilmu. Tapi itu kalau supply chain ilmu itu mungkin nanti urusan bapak-bapak dosen di perguruan tinggi aja deh, sama profesor-profesor. Kita sih tinggal pakai yang manajemen dan strateginya aja. Jadi yang perlu diingat ya, menurut saya juga ini adalah bisnis restoran itu bisnis yang cukup mudah sebenarnya untuk dimulai ya, karena nggak seperti bikin pabrik itu agak susah karena izinnya lebih ketat ya, kemudian modalnya lebih besar, dan itu hampir karena kan makanan tuh seperti hal yang sehari-hari kita temukan di rumah gitu ya. Jadi buka restoran, buka misalnya nasi goreng itu gampang banget bisnis nasi goreng. Tapi yang susah tuh dia bagaimana supaya sustain dan kalau kita perbanyak cabangnya, scale up gitu. Jadi untuk mempertahankan itu tidak mudah. Pak Ibu, saya tadi ada yang 15 tahun Ibu, sampai di Bu Nur tuh salut, dari 15 tahun berarti mempertahankannya udah oke itu 15 tahun ya. Cuman gimana cara sekarang mengembangkan, karena tadi yang ada teman kita tadi di awal-awal cerita bahwa usahanya ada 15 tahun dan ya ada beberapa cabang, udah beberapa tahun di kota Solo, cuman belum sampai kemana-mana gitu. Tapi ya udah lama juga, menurut saya udah hebat sih kalau udah lamanya. Kenapa? Karena kebanyakan yang di UKM ini saya perhatikan rata-rata 5 tahun tutup. Coba 6 tahun maksimal tutup, 3 tahun tutup. Sekarang yang di atas sampai 10, 15 gitu ya. Kalau brand-brand besar ya internasional, kalau kayak tempat saya bekerja dulu itu sekarang mungkin udah 65 tahun dia umurnya. McDonald tuh 65, dan orang yang bikinnya udah nggak ada, udah meninggal gitu. Tapi kok dia masih jalan terus ya. Nah ini di Indonesia ini rata-rata mungkin 5 tahun ditutup. Lihat brand-brand berantakan. Jadi pada waktu scale up, menambah cabang yang itu bukan hal yang mudah gitu. Menambah cabang itu
ternyata tidak linear cost-nya gitu. Jadi nambah satu, ini kalau Bapak misalnya contohnya buka di Jakarta terus restoran kedua bukanya di Makassar, itu biayanya beda. OGS-nya akan beda kalau tidak mengerti tadi ini, tidak paham ilmu supply chain. Jadi bisnis restoran adalah bisnis yang cukup mudah dimulai, sulit dipertahankan karena mudah dimulai itu pesaingnya gampang banget tuh merusak pasar ya. Tiba-tiba sebelah buka gitu tuh bisnis yang sama. Kita ayam geprek sebelah, kita buka ayam geprek tiba-tiba karena rame 2-3 bulan sebelah tetangga buka ayam geprek juga karena gampang gitu. Ya. Nah yang kedua adalah saya ingin ingatkan bahwa 50% itu adalah cost of goods sold. Jadi orang juga lupa bahwa selain ini bisa jadi sisanya bahan baku yang di dapur ya, inventory lah ya, atau yang udah siap untuk dimasak lah, ada juga yang terbuang ya. Jadi benar-benarnya nggak 50% mungkin kalau bahan baku lebih loh. Karena ada yang 50% itu kan yang di dalam P&L aja, dalam profit laporan keuangan ya, tapi yang di inventory itu kan uang kita juga, yang di dapur yang sedang diolah uang kita juga ya. Jadi sebenarnya mungkin lebih secara aktualnya, cuman secara pembukuan istilahnya seperti hitungan 50%. Ini rule of thumb dari ini ya, yang berdasarkan pengalaman saya itu biasanya kalau restoran-restoran itu sekitar 50% lah yang bersaing banyak tuh ya, yang banyak tuh gitu. Kalau dia OGS-nya itu rendah tapi value-nya besar, biasanya dia bukan dia biasanya tipe fine dining lah, yang restoran-restoran mahal. Tapi umumnya lah 50%. Jadi setelah itu apa? Nomor 2 adalah gaji. Uang untuk gaji itu besar, dan itu mungkin bisa 10-15%. Kemudian sewa listrik, sewa bangunan, listrik. Jadi saya tebak ya, kemungkinan sisanya sebenarnya 25% kalau jagoan nih ngelola restorannya ya. Jadi kita hanya punya ruang untuk error itu 25% secara pembukuan. Bahkan kalau secara sebenarnya kalau kita sudah 50% mati di cost of goods sold, bahan baku ya, penjualan, kemudian di dapur inventory-nya menumpuk lagi kan. Nah itu melebihi 25%. Akhirnya habislah kita sebenarnya secara cash flow ya, berantakan ya. Jadi ini hati-hati ini di dalam bisnis restoran, makanya sulit dipertahankan karena kita kadang-kadang ini ya, masalah COGS, harga pokok inventory itu anggap ya tidak terlalu ini ya. Bahkan kadang-kadang saya perhatikan kalau kita ngajar bareng-bareng dengan Pak Koko dan sebagainya, pas ngomongin sales semua mata melotot itu, lagi ngomongin pas pada ngantuk nah. karena memang nggak terlalu menarik ya kalau kita ngomongin, tapi itu bahaya gitu kan, setengah nyawa kita di situ kan kalau kita ngomongin bahan baku. Jadi ya itulah pentingnya mengenai supply chain itu di COGS ini, kita perannya besar sekali ya. Kemudian cara cepat nambah sales itu juga nambah cabang, baru jalan setahun 2 tahun, tahun kedua udah 3, 4, 5 itu udah pengen cepat nambah sales, tapi bahaya kalau kita tidak paham mengenai supply chain. Jadi saya berharap Bapak Ibu dengan mengikuti workshop ini mulai paham lah bahwa pentingnya itu, sehingga hati-hati dalam waktu ekspansi scale up ya istilahnya ya sekarang ya, cabang. Nah di forum Resto Management lah kita menyiapkan UKM-UKM ini dengan cara Resto Kelas Dunia itu ya, scale up dan sustainnya bagaimana. Nah nanti kita ikutin secara bertahap itu gimana sih caranya ilmu supply chain diterapkan. Jadi tadi saya sudah jelaskan sekilas bedanya manajemen sama strategi ya. Jadi kalau manajemen mungkin hampir saya yakin semua Bapak Ibu udah tahu ya, ada proses tadi planning, organizing, directing, controlling, di aliran uang, aliran bahan baku, aliran informasi gitu. Strateginya sekarang cara menggunakan, dan strategi ini sangat unik, setiap perusahaan akan beda-beda. Jadi mungkin juga susah ngajarinnya itu untuk secara umum ya, karena
karena memang strategi itu nanti penerapannya beda-beda. Manajemen boleh sama ya bentuknya, ada purchasing-nya, ada quality assurance misalnya, ada product development, ada, tapi strateginya setiap usaha itu beda-beda tergantung situasi kondisi perusahaan dan apa maunya perusahaan gitu. Nanti kita bahas. Terus strateginya tuh ada level-level juga. Ada kalau bapak ibu udah besar, ada perusahaan besar tuh ada strategi kantor pusatnya ya, nanti baru di cabang-cabang strateginya bagaimana, atau strategi di setiap level manajemen, ada yang top manajemen istilahnya, ada level fungsi, anak manajemen, itu beda-beda. Jadi mungkin kalau buat UKM, corporate strategi sama strategi perusahaan itu udah jadi satu aja sementara ya. Mungkin saya asumsiin begitu, karena kita sebesar perusahaan-perusahaan besar, mungkin bapak ibu yang sebagai yang ikut tuh masih oke lah, nggak kita bedakan. Tapi nanti perlu tahu nanti di workshop ini apa itu corporate strategi dan apa itu strategi yang fungsional. Terus kemudian juga ada strategi bersaingnya bagaimana. Kadang-kadang sama strateginya tapi cara bersaingnya beda juga. Nah, nanti kita bahas lagi. Jadi di workshop ini apa yang akan kita bahas ya. Kemudian bagaimana hubungannya antara manajemen supply chain itu di dalam yang kita sebut dengan supply chain sendiri gitu. Jadi tadi ada manajemen supply chain, ada strategi supply chain, kemudian ada science yang saya bilang ya. Kalau di Bapak Ibu lihat di buku saya yang ini, yang saya pakai gambar display ini, di sini ada sedikit saya bahas mengenai science ilmunya ya. Bahwa ada tentang kapasitas, ada tentang batch, ada tentang ada tentang antrian, ada tentang kecepatan, tentang kompresi waktu, itu ada ilmu sainsnya. Jadi kita saya rasa untuk di restoran cukup manajemen supply chain dan strategi supply chain. Untuk sainsnya, ilmunya sendiri nggak usah lah untuk ke bisnis ya. Banyak akademisi buat bapak ibu yang pinter-pinter, yang dosen, profesor, peneliti. Nah ini yang mungkin ini itu dia sains. Kita tinggal pakai ini lebih hampir ke penerapannya gitu. Jadi mungkin bapak ibu nanti jadi mulai bisa bedakan ini antara manajemen supply chain dan ini keterkaitannya ya dari yang tadi sebelumnya kita bicara mengenai manajemen. Jadi di supply chain yang banyak orang ajarkan juga mengenai manajemen. Jadi sekarang kita cobalah masuk ke strategi ya. Oke, kemudian ini saya mulai dari corporate strategi. Ini saya hanya memberikan mindset aja. Sebenarnya saya tidak berharap ya. Saya berharap suatu saat Bapak Ibu akan kesini, tapi mungkin belum sampai kesini ya. Kalau perusahaan besar itu dia pasti punya strategi pilihan yang dia mau gunakan ya. Dan ini umumnya itu terbagi atas sekitar 9 lah kira-kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 saya lupa sebenarnya. Ya. Tapi dibagi 4 ya tergantung situasi perusahaan itu. Ingin mengurangi kelemahannya atau memaksimal kekuatan perusahaan itu, atau mudah dia memindah-mindahkan sumber daya di dalam perusahaan, atau dia gak mudah beli ya sumber daya. Jadi situasinya itu misalnya ingin memperkecil resiko. Kalau memperkecil resiko biasanya integrasi vertikal. Misalkan begini, perusahaan yang contoh paling gampang di Indonesia Pizza Hut ya. Pizza Hut itu dia punya perusahaan tepung namanya Sriboga. Jadi dia terintegrasi. Jadi dia sangat-sangat mungkin nggak makan kekurangan tepung dia, karena dia Sriboga itu punya dia juga gitu. Jadi atau misalnya perusahaan apa ya,
memang di hulunya dia beli gitu. Dan ini gitu. Ini ceritanya integrasi vertikal. Kalau diversifikasi konglomerat, misalnya gampangnya Bapak Ibu udah punya restoran ayam geprek, Bapak bikin lagi restoran bakso, kan gitu. Itu masih diversifikasi konglomerat itu namanya kalau di tingkat korporasi ya. Atau situasi lagi buruk dan kita juga seperti saat ini ya, misalnya kita lagi keadaan begini, ada 3 pilihan, mau retrenchment, divestasi, likuidasi. Retrenchment itu kita mengurangin apa-apa yang bisa kita sumber pembiaya ya, kurangan orang, yang merumahkan orang, gitu. Ini pilihannya ya. Atau divestasi, sebagian dari bisnis kita tutup, misalnya dari 100 cabang, oke lah, dan kayak gini kita kurangin sampai 30 cabang dulu deh. Atau lebih ekstrem ya likuidasi, udah jual semua, tutup restorannya gitu. Ini kita ngomong tingkat strategis ya. Kemudian ada lagi berkonsentrasi. Nah, ini kebanyakan kita sekarang rata-rata di sini nih, pengembangan pasar, scale up. Pasarnya yang kita banyakin, outletnya yang kita banyakin, menu dan sebagainya sama semua, jualannya sama ya, ayam geprek ya udah ayam geprek aja, buka cabang sebanyak-banyaknya. Ini konsentrasi di scale up. Ini namanya strategi kita pengembangan pasar atau scale up. Kalau pengembangan produk gimana? Ya mungkin suatu saat kita sudah punya 10 cabang gitu. Terus kita ya yang kita tambahin produknya, akhirnya kita goreng ayam geprek kok supaya nggak bosen orang-orang, kita tambahin lagi misalnya yang mirip-mirip ya produknya ada, kita udah bikin ayam bakar yang lain gitu. Atau misalnya kita apalagi ya, setelah itu kalau gitu kita bikin sate ayam, nah, gitu. Jadi produk yang berkembang ya. Jadi bukan pasarnya, produknya jadi nambah menu. Ini pengembangan produk ini nambah menu. Kalau inovasi itu menu yang ada kita olah lagi supaya orang nggak bosen, tambahin ini, tambahin itu gitu ya. Ini pilihannya, konsentrasi di sini. Kemudian kalau membesarkan usahanya sendiri, misalnya integrasi horizontal, itu beberapa produk, misalnya kita punya banyak restoran yang berbeda-beda, akhirnya kita jadiin satu merek aja ya. Itu integrasi horizontal. Tapi jadi besar kan, seperti misalnya yang kita lihat ke pemerintah aja, seperti gampangnya itu sekarang pelabuhan itu dulu dipecah-pecah, jadi ada pelabuhan 1, pelabuhan 2, pelabuhan 3, akhirnya dijadiin satu, Pelabuhan Indonesia, besar jadinya. Jadi gitu. Jadi yang sejenis semua disatuin gitu. Nah, kalau yang kebalikan, dibesarkan itu jadi banyak, malah justru yang besar-besar dicopot, yang diperbanyak gitu. Misalnya gini, Bapak Ibu punya menu bakmi, punya menu nasi goreng, punya menu burger. Akhirnya apa? Setelah kita buka menu restoran baru, khusus bakminya aja. Nanti kita buka lagi, namanya bakmi, misalnya bakmi singa gitu. Nanti yang ayam goreng ini kita buka lagi ayam jago, misalnya mereknya. Kemudian yang misalnya yang satu lagi yang agak beda, misalnya nasi goreng, kita bilang nasi goreng nikmat. Jadi awalnya cuma satu restoran dengan banyak menunya dipisah-pisah jadi satu restoran lagi. Dari awalnya satu restoran jadi 3 restoran yang beda-beda. Ada restoran khusus di ayam goreng, khusus di bakmi misalnya, atau khusus di nasi goreng, itu sendiri-sendiri, pakai merek sendiri-sendiri. Besar usahanya jadinya gitu. Atau ya ini joint venture itu beberapa perusahaan itu gabung jadi satu ya, satu kesatuan manajemen, joint venture. Ya inilah pilihan dari perusahaan besar itu biasanya punya pilihan ini, dia mau strateginya apa ini dalam menjalankan bisnis. Nah, Bapak Ibu bisa cari referensi lain juga, nggak cuma ini ya, mungkin ini
Coba bisa nemuin di tempat-tempat lain, apalagi strategi membesarkan usaha itu bagaimana ya. Jadi ini kalau dia mudah membeli perusahaan, ini kan external dari resource, dia mudah membeli perusahaan lain, mudah ya, itu punya uang untuk modal ya, dia larinya ke sini. Membesarkan usaha caranya begini ya. Dijadiin satu, dibeli saham-saham orang jadi satu, atau malah dari yang satu dijadiin banyak gitu. Atau kayak yang gini, kalau misalnya kita kekuatan di dalam ini lebih ke organik ya, kalau yang ini lebih ke organik istilahnya. Jadi ke strategi kita itu lebih nggak melibatkan ada pembiayaan dari luar, biasanya itu ya scale up, banyak nambah cabang, itu bisa dengan organik cara sendiri, mengembangkan produk, nambah menu, itu kan kita sendiri yang lakuin ya. Terus kita mulai inovasi di menu ya, jadi misalnya martabak biasa lah, martabak manis keju, kita tambah lagi martabak keju, kacang, terus apa Nutella, apa segala itu diinovasi di sini supaya si martabak manisnya itu umurnya panjang bisnisnya gitu. Jadi inilah beberapa pilihan. Nah ini Bapak Ibu kalau jalanin bisnis mesti lihat nih kita ada di mana dan kita mau apa gitu ya. Nah kemudian hubungannya itu dalam pilihan, setelah terjadi pilihan itu kita juga harus konsentrasi di mana, di biayanya kah atau di pembedanya. Kita mau beda, restoran kita pokoknya maunya beda lah dengan restoran lain, atau restoran kita pokoknya harganya itu kekontrol, lebih unggul dibanding pesaing kita, atau kita gabungan. Nah ini juga ada masuk level keduanya setelah dari corporate strategi ya. Nah untuk masuk ke level-levelnya ini tadi ya, ini yang tadi yang ini itu ada di ada di sini ya, yang tadi itu ada di sini, yang atas ada di sini. Kemudian yang kedua itu adalah di sini ya. Jadi ingat-ingat Bapak Ibu tadi strateginya itu ada corporation, kemudian persaingan, kemudian baru masuk ke fungsional. Fungsional itu adalah di dalam manajemen kita sendiri ada strategi operation, strategi HRD, strategi itu. Nah ini salah satunya adalah strategi supply chain. Nah gitu. Jadi ini keterkaitannya antara corporate strategi, kompetitif strategi sampai ke fungsional. Jadi saya misinya ini dalam workshop ini membuka wawasan membuka wawasan Bapak Ibu bahwa sebenarnya ada seperti itu di perusahaan-perusahaan besar, kelas-kelas dunia. Itulah yang mereka lakukan. Mengapa yang mereka bisa jangka panjang, mereka bisa untung terus, karena ketiga hal ini berkaitan sama mereka gitu. Nah mungkin kalau Bapak Ibu masih baru-baru mulai sebagai UKM ya sudah, kita di sini aja dulu deh ya, belum sampai ke sini ya, di sini aja. Nanti kalau udah harus dipisahkan antara usaha sama sehari-hari kan gitu. Ini di sini sehari-harinya. Nah kita masuk sekarang ke supply chain strategi. Jadi ini ya urut-urutannya Bapak Ibu mesti ikutin sebenarnya. Kalau itunya yang benar tuh dari corporate strategi masuk ke persaingan, baru masuk ke fungsional. Jadi kalau Bapak Ibu sama sebenarnya untuk fungsi lain, misalnya marketing ya, dia harus ngikutin juga persaingan dari corporation itu arahannya apa, dari kantor pusat apa, kemudian bersaing bagaimana, kemudian baru masuk ke fungsional, strategi marketing bagaimana, kemudian dia strategi keuangan, mulai dari harus selalu dari klop dari puncaknya, harus selalu mengikuti yang di sini nih, ini selalu harus baru turun ke bawah. Kalau tidak, apa yang terjadi nanti pada waktu pelaksanaan program-program Bapak Ibu nggak klop sama programnya kantor gitu, kantor pusat gitu ya istilahnya, nggak klop sama rencananya Big Boss itu maunya apa ya gitu. Jadi kita di sini ini harus klop sama yang di sini.
Jadi ini kita menerjemahkan yang ini tadi ya, menerjemahkan yang ini itu menjadi kita di sini. Jadi ada marketing, finance, HRD, operation, apa misalnya ya, baru sini supply chain gitu. Nah, sekarang kita masuk benar-benar ke supply chain-nya ya. Jadi di supply chain itu ada empat generik, artinya yang generik itu yang asli ya. Generik strategi itu 4, yaitu ada rasionalisasi, sinkronisasi, kustomisasi, ada inovasi ya. Rasional nanti saya jelaskan di ini ya, di berikutnya ya. Jadi 4 ini mesti kita pilih nanti dengan cocoknya dengan strategi perusahaan yang mana gitu ya. Nah, ini rasionalisasi, sinkronisasi, kustomisasi, inovasi cocoknya di corporate strategi itu yang mana? Kalau perusahaan lagi mau divestasi, mau lagi susah ya, kita biasanya rasionalisasi nanti strateginya. Kita mengurangi juga, kita punya bahan baku, kita belinya kita irit-irit, misalnya gitu nanti ya. Nanti kita jelasin satu-satu. Kemudian biasanya itu banyak orang pakai lean strategi ya, strategi apa, perampingan lah kan. Lean itu perampingan. Biasanya itu bermain antara dari rasionalisasi sampai sinkron. Sinkron apa maunya pasar, apa yang kita sediakan. Jadi nggak berlebihan, harus terus mensinkron. Jadi lean itu membuat supaya nggak ada lemak-lemaknya lah. Kalau daging itu lean itu daging utamanya itu ya daging tok lah, lean itu daging gitu, atau kalau mungkin ramping gitu ya. Kalau itu nggak ada fatnya berapa itu nggak ada, hapus dihilangkan yang nggak perlu lah. Kalau hanya untuk nggak perlu banget, nggak usah dilakukan. Kemudian dari sinkron menuju kustomisasi itu biasanya agile, namanya agile itu cepat tanggap. Jadi setelah sinkron dengan apa maunya pelanggan, nah itu terus kemudian lebih di custom lagi, custom. Jadi kalau custom maunya pelanggan lebih detail lagi, customnya itu maunya apa supaya nanti ada hubungan emosional antara restoran dengan pelanggan. Jadi biasanya apa maunya pelanggan diikutin. Saya mau ini deh, saya mau burger tapi saya nggak mau pakai timun, bisa custom. Kita menyediakan memang khusus menu yang kalau pelanggan nggak mau pakai timun gitu. Nah, harganya beda. Kadang-kadang kita nggak mikir, kadang-kadang nggak mau pakai timun tapi kita nggak siapin menunya. Akhirnya di kita punya kasir dan kita punya orang di lobi, Pak, tapi harganya sama ya. Itu bagi pelanggan nggak fair. Kalau saya nggak pakai timun kok dikasih sama dengan yang pakai timun. Ya, jadi kita itu artinya apa? Nggak custom ya. Ke menu kita nggak custom. Kita punya nasi goreng, pedesnya nggak pedes, harusnya harganya beda dong. Ya kan, nggak pakai cabai. Tapi kalau kita nggak sediain, harganya sama Pak, nggak pedes. Nah, sebenarnya menurut saya itu tidak customize, tidak ngikutin maunya si pelanggan gitu. Kemudian inovasi itu ya itu tadi, menu-menu kita tambahin lagi, kita olah lagi supaya tetap ada tapi ya nggak hilang dari menu kita gitu ya. Itu biasanya kita masuk ke mass, jadi diperbanyak lagi itu produksi dari menu-menu kita. Kemudian product development tuh ya itu tadi, setelah diinovasi kemudian kita harus menemukan lagi yang baru-baru, inovasi kan namanya inovasi. Jadi menu baru itu bisa ada menu engineering, bisa memang benar-benar menu baru. Menu engineering itu dari bahan baku yang sama kita rubah-rubah, atau kalau menu development memang totally baru, kita menu inovasi baru ya benar-benar. Tiba-tiba kayak dulu di kantor saya tiba-tiba nemuin dari jualan burger jadi ayam, itu udah benar-benar inovasi banget, udah beda gitu produk development. Nanti dari ayam kita lebih lagi ke inovasi nugget dan gitu. Nah itu udah sampai ke situ. Jadi dan kita singkat ini ya supaya gampang, rasionalisasi, sinkronisasi, kustomisasi, inovasi. Nih ini
mesti diingat-ingat nih, karena dan kita mesti paham banget nanti ini kita nanti setelah workshop dibawa mimpi gitu ya, ditelaah lagi yang mana sih rasionalisasi, mana cari, kalau belum puas cari referensinya lagi, kalau belum puas mengenai pengertian ini ya, mengenai